Oke, saya share screen dulu. Oke, jadi andaikan kita punya data yang seperti ini. Jadi eh, ada data atau variabel yang berkenaan dengan pendidikan di sini, yaitu yang sudah di coding datanya ada pendidikan SMA. Kalau pendidikannya SMA kita beri kode 1 di situ. Kalau pendidikannya di 3, 2, dan pendidikannya 1, 3. Nah, eh, variabel lain yang sebagai katakanlah sebagai yang diamati. Kalau ini kan ini bisa dikatakan eh, pengamatan yang merupakan sebagai suatu seolah-olah sebagai suatu sebab gitu ya. Sebab artinya yang menentukan apa? Menentukan misalnya kepuasan layanan dan hasil dari sebuah katakanlah di sini tes gitu ya. Oke. Ini saya sambil mengadmit teman-teman yang belum masuk. Nah, tujuannya diantaranya tidak lain adalah kita itu ingin mengetahui apakah ada perbedaan dari berbagai tingkat pendidikan itu, ya. Ini ada nih, ada SMA, D3, S1, terhadap kepuasan layanan atau terhadap hasil. Kita akan secara terpisah dulu ya, karena kita belum belajar multivariat. Jadi yang kita pelajari variabel yang kita analisis ini secara terpisah satu persatu, yaitu kepuasan layanan misalnya. Nah, oke. Okay. Nah, oke, mohon maaf saya mute semua ya. Oke, nanti kalau ada yang bertanya boleh nyalakan mic-nya. Jadi caranya bagaimana? Nah, misalnya kalau kita mau bicara yang ini saja yang berkaitan dengan kepuasan layanan, kita copy dulu misalnya, kita copy dulu sebelahnya, ini ya. Oke, nah, kita lebarkan sesuai dengan nama variabelnya. Nah, bagusnya pertama kali kita urutkan saja ya, kita urutkan berdasarkan tingkat pendidikan. Hati-hati ya kalau mau mengurutkan, ini cara nyorotnya, ini disorotnya begini. Jadi mulai judul variabelnya itu juga harus disorot ya. Ini bawah, disorot ke bawah. Oke, baru data sort, kemudian sort ya, kita pilih sorting begini. Kalau di sini dari A langsung ke bawahnya ya, ini sort. Jadi jangan ini yang diklik, ini dulu gitu sort. Nanti sorting berdasarkan apa gitu kan. Nah, sorting berdasarkan tadi ada variabelnya kolom J atau kolom oke, biasanya di sini ada namanya, tapi di sini ada oke, kolom J. Ini kolomnya nggak kelihatan ya. Nah, oke, saya share dulu, saya matikan dulu. Kalau dari sini data sort itu ini pendidikan gitu ya, yang di sort di bawahnya ya. Misalnya menurut pendidikan itu dari terkecil ke terbesar, dari terkecil ke terbesar, maka kita akan mengumpulkan yang pendidikannya satu itu berkumpul jadi satu. Nah, dengan tidak melupakan satunya, ini pasangan 179 176 ini ya, sesuai dengan di sini ya. Nah, setelah itu karena kalau kita ingin menganalisis dengan format tersendiri, misalnya format Excel-nya ini, kita pisahin pendidikan di sini ya, di sini pendidikan 1, 2, 3, tadi ada 3, 1, 2, 3, begini ya. Ini pendidikan, katakanlah ini
tingkat pendidikan namanya ya. Nah, kemudian kita kopikan yang satu ini, yang pendidikannya 1, kepuasan layanan ini yang kita kopikan. Kita copy ya. Kopikan di bawah yang pendidikannya 1 sini. Oke. Nah, kemudian yang dua ini di bawah pendidikannya 2 gitu ya. Oke, sampai di sini kita kopikan. Oke, di sini. Ya. Nah, ini kan artinya bahwa dia datanya memang tidak sama. Jumlah data dari masing-masing kategori pendidikan itu tidak sama. Ya. Oke, ini yang ketiga. Ini ya. Nah, atau kita ini bisa ganti. Kita ganti dengan SMA gitu ya. Di 3 S1. Kita bisa ganti di sini SMA. Sorry. SMA di 3 S1. Tuh. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini ya, ini kan pendidikan. Ini kan cuma untuk tampilannya aja. Biar rapi dikit misalnya gitu kan. Oke. Nah, yang kita analisis ini, apakah terdapat perbedaan kepuasan layanan ya. Nah, karena ini sudah menyangkut, ini bisa diperlakukan sebagai perlakuan sebagai yang mempengaruhi apa kepuasan layanan ini gitu ya. Ya. Oke, jadi kita bisa analisis dengan kalau kita secara manual ini bisa dibuat dalam format seperti ini, tapi juga bisa jadi untuk analisis tertentu ya, alat analisis tertentu formatnya seperti ini, bisa diurutkan dulu, bisa juga tidak diurutkan, bisa juga nggak perlu diurutkan, seperti ini aja gitu ya. Nah, kita sudah belajar misalnya apa yang dimiliki oleh si Excel sendiri ya, itu dengan data analisis, modul data analisis seperti ini. Kita lihat dulu. Data analisis seperti ini, itu formatnya seperti apa. Gitu ya. Nah, kalau kita ingin menguji rata-rata dari ketiga kategori tingkat pendidikan ini, ya, rata-rata apa? Rata-rata kepuasan layanan. Nah, kita gunakan apa yang dimaksud dengan analysis of variance atau ANOVA. ANOVA dari single faktor. Faktornya apa? Di sini faktornya adalah tingkat pendidikan. Jadi kita pilih ANOVA single faktor begini ya. Ingat ya, faktornya apa? Faktor yang mempengaruhi kepuasan layanan itu tingkat pendidikan. Nah, kalau ini kita klik OK. Nah, kita input ringnya. Nah, ternyata di sini kita gunakan input yang modelnya seperti ini, bukan seperti ini, bukan sebelah kiri ya, tapi yang sebelah kanan ini. Ya. Oke. Kalau yang sebelah kiri itu nanti kalau kita pakai SPSS misalnya, ya. Nah, yang kita gunakan adalah yang sebelah kanan ini. Jadi ringnya yang kita sorot adalah ini, ya. Sampai yang terpanjang, walaupun ini sampai sini biarin aja terus. Ini cuma sampai di sini terus, yang terpanjang adalah di sini ya. Nah, gitu. Jadi yang disorot adalah termasuk nama variabel di sini ya, sampai data terpanjangnya. Grupnya by kolom. Nah, karena ini kita sorot sebagai nama variabel atau labelnya diklik ya. Ini kalau pakai taraf nyata pengujian 5%. Nah, kita bisa gunakan taraf nyata yang lain. Taraf nyata pengujian, ingat ya, taraf nyata pengujian itu apa? Peluang menolak hipotesis 0. Apabila hipotesis 0 itu benar, kan gitu ya. Oke, hasilnya mau taruh di mana? Kita klik dulu seperti ini ya. Kemudian kita taruh di sini misalnya. Oke. Nah, outputnya seperti ini. Nah, oke. Biar lebar kolomnya bagus, kita tekan Alt OCA. Ya, OCA begini. Nah, ini hasil output dari analisis tadi. Oke, SMA ulangannya 18 atau 18 data ini.
yang D3 21, ini tambahan 3, ya, yang S1 hanya 11 data. Nah, ini statistik sederhananya. Jumlahnya ini jumlahnya masing-masing. Ini rata-ratanya. Kalau rata-ratanya jumlah dibagi banyaknya data ya. Nah, gitu. Nah, ini variannya. Nah, kalau kita lihat ini varian ini dari yang varian terbesar 60, sekian, varian terkecil 54, rasio dari ini itu hanya satu lebih dikit. Satu lebih sedikit ya. Nah, oleh karenanya kita bisa asumsikan bahwa ketiga kategori pendidikan ini ya, istilahnya taraf faktornya pendidikan. Tarafnya ada SMA, ada D3, ada S1 ya. Itu memiliki varian yang sama, bisa dikatakan sama, atau kalau sama persis tidak ya, karena angkanya juga beda gitu ya. Satu. Nah, ini yang mendasari bahwa analisis berikutnya itu, analisis varian itu layak digunakan. Artinya valid ya, karena di sini rasio dari varian terbesar dan terkecilnya itu sekitar 1. 60 dibagi 54 kan 1 ya, lebih dikit gitu. Nah, oke. Jadi bagaimana membaca analisis berikutnya ini, analisis varian? Jadi dua di sini itu karena taraf dari faktor ini ada 3, ya. Taraf dari faktor itu ada 3, ya. Yang kalau kita ketahui salah satu diantaranya, ya, maka yang 2 itu artinya bisa diketahui karena ada asumsi bahwa jumlah dari pengaruh itu sama dengan 0. Jadi pengaruh 1 tambah pengaruh 2 tambah pengaruh 3, pengaruh SMA tambah pengaruh D3 itu sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya ini secara keseluruhan ini memiliki rata-rata 80,9 ini. Jadi nggak usah dicari pun, kalau kita sorot seperti ini, di sini muncul ya di bawah ini ya, 80,9. Nah, itu caranya. Atau kalau mau dicari ya gini, average itu ya. Saya lagi ini kita pinjam bahasa Inggris. Memang rumusnya begitu. Ya, ini average ya. Kalau kita mau cari seperti itu, 80,9 sebagaimana yang ditampilkan di bawah tadi, kalau kita menyorot sebuah array begini, di sini muncul 80,9 ya, average-nya. Nah, bagaimana dengan apa namanya masing-masing ini? Kalau rata-rata per apa namanya kategori atau level ini kan sudah ada nih 76, 80 ya. Coba kalau ini kita selisihkan 76 ini ya, 76 ini dikurang keseluruhannya sama dengan ini sama dengan min 4 ya. Nah, sekarang yang kedua, min 4 itu artinya bahwa rata-rata yang SMA ini di bawah rata-rata keseluruhan. Ya, kalau min itu di bawah. Ya. Coba kalau ini berapa? Masih min juga ya. Nah, bagaimana dengan ini? Dengan dikurangi rata-rata. Ini 8 plus kan? Nah, ini satunya di bawah, satunya di atas. Ini ada yang ini rata-rata SMA ini di bawah rata-rata keseluruhan kalau min. Kalau plus rata-rata S1 ini di atas rata-rata keseluruhan. Nah, oke. Oke, sebentar. Saya merapikan aja ini. Ya, merapikan ini ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan derajat bebas. Dari Bitwin Group itu adalah ini grupnya ini. Nah, jadi Bitwin Group antar grup ini ya. Jadi 2 ini dari banyaknya taraf dari grup ini ya, atau perlakuan ini, taraf perlakuan ini dikurang 1, 2 ya. Kalau ini 59 itu adalah banyaknya keseluruhan data, banyaknya ya bukan jumlah. Banyaknya seluruh data ini yang notabene ada sebanyak 50, kita kurang 1. Ya, oke. Nah, ya, jadi ini 50 kurang 1 dia 49. Nah, dan 47 ini selisihnya
49 dikurang 2, 47. Saya tidak akan menjelaskan semua ini karena kan kurang begitu penting. Yang penting bahwa ANOVA ini yang pertama kali itu menguji begini, hipotesis nolnya mengatakan bahwa tingkat pendidikan itu ya, tingkat pendidikan itu tidak berpengaruh terhadap, dalam hal ini tadi data kepuasan layanan ya, terhadap kepuasan layanan ya, itu hipotesis nolnya. Hipotesis nolnya mengatakan tidak berpengaruh, itu artinya mau SMA, mau D3, mau S1 itu kepuasan layanannya sama. Dalam hal apa? Rata-ratanya. Tapi kenyataannya bagaimana? Kita lihat hipotesis satunya. Hipotesis satu itu ingkaran dari ini, ingkaran dari itu. Jadi tidak benar bahwa tingkat pendidikan ya, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepuasan layanan. Nah, oke ya. Nah, kalau begitu tidak benar bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh. Berarti bisa jadi SMA ini, ya, tingkat pendidikan SMA ini misalnya berbeda dengan tingkat pendidikan D3 dalam hal apa? Dalam hal kepuasan layanan, gitu kan. SMA dengan S1 bisa berbeda, D3 dengan S1 juga berbeda, gitu ya. Jadi artinya Anda sepasang yang nggak sama. Tidak benar bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh, ya. Artinya ada pengaruh. Yang mana yang berpengaruh? Ya gitu kan. Nah, kita bisa melihatnya pasangan demi pasangan. Nah, kalau pasangan demi pasangan kemarin sudah diajarin ya. Oke, ini kalau analisisnya pakai data analisis ya, data analisis ini. Kemarin juga sudah kalau nggak salah sudah saya sampaikan mengenai makro dari X-Real Start ya, X-Real Start. Yang kalau dijalankan, nih kita punya real statistik ya, real statistik ini. Ya. Data analisis tool real statistik nih ya. Nah, di sini kita pakai, kalau yang di sini kita pakai ANOVA ya, ANOVA one factor ANOVA. Tadi kan sudah, ini yang real statistik ini jauh lebih lengkap daripada yang data analisisnya punyanya Excel langsung ya. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, kan kita lihat ya, kita lihat bagaimana kalau kita menganalisisnya pakai X-Real Start ya. Sorry, saya geser dulu. Nah, caranya sama sih. Ini tadi yang kita harus sorot ya, di sini input ringnya yang kita sorot tuh ini. Nah, ini kita sorot ya sampai yang terpanjang. Oke, alfanya ya. Ingat kolom heading included with data, nih kolom heading ya. Aduh, ada gangguan nih. Bentar. Sorry. Ini saya ada gangguan di sini yang komputer saya satunya. Nah, kan bener. Sorry ya. Ini harus diulang lagi di sini, saya harus ngezoom. Sorry. Nggak stabil. Jaringannya nggak stabil. Maaf. Oke ya. Di Batam hujan deras, Pak. Ada hujan petir juga. Di Batam ada hujan deras. Di Batam hujan deras. Tadi Pak hujan deras. Ya. Iya Pak, petirnya Cuaca nggak nentu sekarang. Batam ya? Iya Pak, Batam. Bengkulu tadi malam. Petirnya kuat-kuat Pak. Nah, ya ini kayak ada gangguan juga ini ya. Bentar.
Oke, saya berusaha masuk dulu di komputer satunya ini. Ya. Zoom US. Okay, we are having problem. Ada gangguan, ada gangguan. Bentar ya. You are online. Oke, harus satunya harus setting, masuk di sini harus setting. Mengerikan. Oke, Zoom. Bentar. Got it. Dah, maaf ya. Gangguannya teratasi. Tapi harus pakai dethering. Nah, mudah-mudahan semua kemarin sudah pada ini ya, sudah pada pasang Xreal Start. Ya, kalau belum nanti bisa dipasang ya. Nah, di sini banyak pilihan. Tapi yang kita pelajari dulu adalah klik saja ANOVA-nya ini ya. Klik ANOVA di sini. Ya. Jadi ringnya tadi sekali lagi ringnya adalah, saya ulangi ya, ringnya adalah yang disorot adalah ini ya. Diagram analisis ANOVA itu. Ini kolom heading included with data karena semua ini judul ini adalah nama variabelnya. Excel format ya, kemudian ANOVA-nya diklik, yang lain jangan dulu. Yang lain jangan. Kemudian kalau misalnya nanti kita mau, nah tadi bagusnya memang kemudian ini diklik pairwise test ya. Pairwise, pair itu pasangan, jadi pasangan per pasangan. Jadi untuk menjawab yang ini tadi, tidak benar bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh. Artinya kalau hipotesis 0 ini tidak benar, ya, maka yang satu benar ini tidak benar, ya. Berarti ada pasangan yang perbedaannya signifikan. Pasangan yang mana? Nah ini kalau pakai kita punya
Excel start ini bisa dijawab. Oke ya. Andai kan misalnya kita ini aja, kita pakai Perwesti. Soalnya nanti ada beda ini, beda misalnya antara tujuan dari kontras dan sebagainya itu kita pakai Perwesti aja. Letaknya di mana mau diletakkan misalnya di sini ya. Kita taruh di Q24. Q24 ya. Kita klik OK. Kita klik OK. Maka kalau kita lihat Q24 itu tentunya mirip-mirip seperti yang tadi. Hanya di sini lebih banyak opsinya ya. Bukan hanya count dan sum, dimunculkan juga di sini mean rata-rata ya. Kalau di atas tadi juga judulnya average, di sini mean, varian, ini varian ya. Ini ada masing-masing SS sum square masing-masing itu. ANOVA-nya sama di sini, yaitu persis seperti yang ditampilkan di Excel ya. Yang membedakan di sini ada tampilan root mean square. Ya, nah ini nggak usah apa itu dan sebagainya ya. Nah, di sebelah kanannya ada tampilan ini, ada tampilan. Kalau yang punyanya Excel nggak ada. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk membandingkan tadi. Misalnya rata-rata SMA, nih ya, rata-rata SMA kan 76,6 dalam hal apa tadi? Dalam hal kepuasan layanan. Kalau SMA 76,6, kalau D3 80, sekian ya. Nah, selisih dari 80 dengan 76 ini selisih rata-ratanya ya. SMA dengan D3 ya. Nah, perbedaan 3,57 itu ini dinyatakan dengan peluang ini karena peluang perbedaan itu 15,6%, melebihi 5%, maka perbedaan ini tidak signifikan. Ya, kan ada perbedaan nih ya antara SMA dan D3 tentang apa? Rata-rata layanan kepuasan yang nilainya 3,57 ya. Kalau ini dikurang ini 3,57 nih ya. Nah, ini misalnya gini ya. Perbedaannya nih, kalau ini dikurang ini ya kita bagusnya pakai ABS ini, ABS absolut itu mau dibolak-balik sama, dia nilainya gini ya, nah 3,57 ya, nah gitu. Nah nilai perbedaan ini yang 3,57 itu bisa dikatakan walaupun beda ini tidak signifikan, atau bisa dikatakan perbedaan ini ya bisa dikatakan sama dengan 0 ya. Karena nilai peluangnya 15,6% ya. Loh, yang signifikan yang mana yang signifikan? Oke, antara SMA dan S1. Antara SMA dan S1, antara D3 dan S1. Kenapa? Ya. Ini peluangnya lebih kecil dari 5%, bahkan lebih kecil dari 1%. Ini perbedaannya nih antara D3 dan S1, 9, antara D3 dan S1 ya, 9, nah 9, itu tidak bisa dikatakan sama dengan 0. Jadi perbedaan ini signifikan. Ya, perbedaan ini signifikan pada taraf berapa? Kalau mau tepatnya ya 0,3%. Kalau menggunakan 1%, ya orang 0,3% saja signifikan, apalagi 1%, apalagi 5% kan begitu ya. Jadi signifikan pada apa? Pada persentase berapa? Signifikan pada persentase ini, gitu ya. Ini juga gitu. Nah, ada pertanyaan? Jadi kalau ini langsung, kalau si yang punyanya Excel tadi nggak bisa jawab langsung, harus dikerjakan 2 kali, ya. Jadi paham maksudnya ya. Jadi kalau di sini kalau kita punya 3 seperti ini, 3 ya. Kalau mau pairwise, namanya pair itu pasangan. Pasangannya ya kombinasi 2 dari 3. SMA dengan D3, SMA dengan S1, D3 dengan S1 gitu. Nah, jadi gitu. Nah, kalau misalnya kita modifikasi mau jadi 4 dan sebagainya ya bisa aja sih. Ya. Misalnya kita buat di sheet 2 sini ya, di sheet 2 ini kita modifikasi dengan cara seperti inilah. Misalnya sini ada tambahin 1 lagi SMP gitu. Ini saya modifikasi ya, ini saya copy aja di sini. Nah, di sini yang SMP nanti kita tambahkan. Nih.
Oke, ini SMP misalnya, tandaan SMP-nya. Nah, di sini kasihkan nilainya misalnya berapa misalnya. Misalnya 65, 64, 59, berapa, kadang-kadang ya ada 69, ada 72, jadilah dari itu ya. Oke, misalkan ini nilainya, ini SMP-nya, tambahan. Gimana kalau analisisnya 4 nih, ya? Ada 4, sama saja, nggak masalah, ya. Jadi kalau pakai add-ins, kemudian real start ya, ini ada real start, ini dinyalakan data analisis tool-nya, pilih ANOVA ya, pilih ANOVA, one factor ANOVA. Kenapa one factor? Faktornya itu cuma satu, pendidikan. Faktornya cuma satu, yaitu pendidikan. Okay? Nah, kita klik OK. Nah, yang di input ring-nya di sini, klik dulu di sini, baru disorot. Disorot gini ya. Ingat ya, sorotnya yang terpanjang. Yang terpanjangnya itu sampai D3. Oke? Nah, tadi ini default-nya, ini ANOVA, ini default ya. Yang lain nanti kenapa ini nggak diklik nanti kalau kita sudah belajar sampai sana. Nah, kalau kita misalnya pakai pairwise ini, nah, pakai pairwise ya seperti tadi. Nanti kita ingin tahu SMP, SMA, SMP, nanti perbandingannya ada kombinasi 2 dari 4. Ada kombinasi 2 dari 4 itu 6 mungkin ya, 6 bandingan. Nah, oke ya. Jadi kalau kita klik di mana mau letakkan nih? Ini letakkan, jangan lupa ini letakkannya di belah kanannya misalnya, di sini. Oke? Klik OK. Nah, betul kan? Nah, di sini muncul. Nah, ini kalau secara keseluruhan nih, ya. Oke, ini formatnya saya gedein dulu ya, saya lebarin Alt+C+A. Ini ya. Ini mengatakan sama seperti tadi, ya. Tingkat pendidikan tidak mempengaruhi, ya, tidak mempengaruhi rata-rata atau kata-kata rata-rata bisa dimasukkan bisa enggak, tidak mempengaruhi apa tadi, kepuasan layanan gitu ya, kepuasan layanan. Nah, lihat signifikansinya di sini. Ini adalah 4,34 kali 10 pangkat min 9. Artinya angka 4 itu setelah 0, itu ada 0,008 kali baru 4. Jadi ini sangat kecil. Yang kecil. Artinya hipotesis 0 ya, yang menyatakan bahwa sama seperti tadi, tingkat pendidikan itu tidak mempengaruhi kepuasan layanan, itu ditolak. Artinya sedikitnya ada tingkat pendidikan ya, atau sedikitnya ada pasangan tingkat pendidikan ini yang tidak sama. Tidak sama apa? Dalam hal kepuasan layanan. Nah, caranya yang mana yang nggak sama itu? Nah, kan gitu kan. Jadi dari sini itu timbul pertanyaan. Ini kan nilainya sangat kecil nih. Oke, kalau saya beri warna ini merah. Itu artinya hipotesis 0 yang mirip seperti ini, tingkat pendidikan tidak berpengaruh, itu ditolak istilahnya ya. Tolak. Karena ditolak berarti H1-nya yang benar. Nah, yang benar H1-nya. Sedikitnya ada sepasang yang nggak sama. Yang mana sepasang yang nggak sama itu kita lihat di sini. Ya. Yang mana yang nggak sama? Ternyata SMP dengan SMA tidak sama. Karena nilai peluangnya lebih kecil dari 5% atau bahkan 1%. Demikian juga SMP dengan D3, SMP dengan S1. Yang sama itu ini, SMA dengan D3 ini yang sama. Karena nilai peluang di sini itu lebih besar daripada 5%. Ya. Yang lain lebih kecil dari 5%. Jadi kalau ini kita klik koma di sini, nah 0 di situ, padahal dia bukan 0. Jadi kalau panjang sekali nanti baru muncul, nah kan gitu ya, panjang sekali baru muncul. Oke, jadi dengan X-Real Start tentunya kita dibantu lebih singkat untuk mengetahui lebih jauh ya
Ini istilahnya, kalau misalnya ini signifikan, kita mau nyari yang signifikan itu yang mana? Nah, ini pakai ini ya. Pakai ini. Jadi menggunakan statistik ini. Yang mana yang signifikan? Yang nilai peluang ini, P, probability value, nilai peluangnya lebih kecil daripada 5%. Ya. Oke, 5% itu kalau dituliskan begini nih, 5% ya. Nah, itu. Nah, lebih kecil dari itu. Nah, kan gitu. Ini lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Nah, ini lebih besar nih. Ya. Yang lain lebih kecil. Baik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? C. Batam hujan deras dan petir kuat. Ya, oke. Keluar masuk jaringan tidak stabil. Ya, nggak apa-apa. Karena jaringan. Nanti bisa dipelajari rekamannya. Baik, ada yang ingin bertanya kah? Halo Batam, ada yang bertanya? Belum Pak. Kenapa Oh, belum Pak. masih hujan? Ya, hujan jadi agak. Apalagi Pak kira agak takut sedikit Pak. Ya, sepertinya pas lagi diterangkan ini, ngerti ya? Ya yang penting itu. Nanti walaupun setelah itu lupa ya, itu karena belum belajar, belum dipelajari ulang, kan? Wajar, ya. Tapi mudah-mudahan enggak. Tapi mudah-mudahan kelas ini enggak begitu ya. Jadi ini yang perlu kita gunakan, ya. Apabila kita ingin menganalisis apa yang disebut dengan analisis varian, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, misalnya ini kalau mau satu-satu kan, misalnya SMA dengan D3 misalnya gitu ya. Kalau SMA dengan D3 ya masuk, kalau seperti itu hanya kita nggak usah pakai analisis varian gitu kan. Misalnya data analisis. Nah di sini seperti yang saya jelaskan minggu lalu di sini kan, t-test dengan uji t-test gitu ya. Coba kita lihat pakai t-test. Misalnya kita ingin menganalisis sebagian dari itu saja. Bisa dites ya. Kalau dites, misalnya SMA, ini SMA nih yang kita analisis, SMA ini ya, dengan D3 misalnya, yang D3-nya. Nah, kayak gitu. Kalau itu nyorotnya satu-satu, ya. Ini ujinya dites ya. Oke. Kemudian kita mau letakkan di mana? Kita mau letakkan di, oke, yang dekatnya analisis ini tadi, ya. Kita kan mau lihat SMA ada di 3 tadi ya, kalau sini aja ya. Gitu. Ya, SMA ada di 3. Nah, di sini kan SMA dengan D3 nilai P-nya 0,0156. Ini sama nih. 0,156 juga. Ya. Iya kan? Nih, ini 0,156 138, ini 0,156 138, ya. Nah, jadi ini itu meresume dari ini, ringkasan dari ini semua, ya, dengan asumsi bahwa yang kita gunakan di sini variannya tidak sama. Oke. Nah, jadi daripada melakukan hal seperti ini 3 kali kan di sini sudah disarikan ya, sarikan di situ. Ya. SMA dengan D3, ini SMA dengan D3. SMA dengan S1, caranya sama seperti tadi. Ya. Bayangin kalau yang kasusnya ada perlakuannya ada 4 taraf seperti ini, ya kita melakukan 6 kali di sini, gitu. Oke. Baik, itu apa namanya? Kalau kita bicara analisis varian single faktor. Nah, kadang-kadang kita punya apa namanya, yang faktornya itu lebih dari 1. Nah, kita cari dulu teladannya. Kalau nggak ada, nah,
Si Ardi, sorry ya. Oke, saya stop dulu. Oke. Bentar ya, saya carikan contohnya dulu. Baik. Nah, kalau apa namanya, misalkan kita mau melakukan penelitian ya, sorry, datanya bukan ini. Nah, kalau misalnya dalam satu penelitian itu perlakuan itu apa ya? Perlakuan itu sesuatu yang diberikan pada respon. Ya, kalau responnya itu biasanya kalau di dunia pendidikan responnya adalah unit percobaannya adalah umumnya kelas ya. Dan nilai itu yang diamati nilai kelas itu. Jadi misalnya dalam penelitian menggunakan, kita ambil data baru aja lah, ini ya. Apa yang sering apa? Metode pembelajaran. Oke, metode pembelajaran ada berapa? Sebut saja ada metode pembelajaran A, metode pembelajaran B, metode pembelajaran C. Ya, metode pembelajaran C. Nah, hati-hati ya misalnya gini. Nah, kalau kita ingin membandingkan ketiga metode pembelajaran ini, gitu ya, ini bicara agak umum aja, ya, biar dipahami soalnya. Dan ini hanya satu-satunya yang akan kita bandingkan, maka kita harus ingat bahwa metode pembelajaran ini dikenakan kepada siapa? Siswa. Kita harus yakin bahwa siswa-siswa yang dikenai metode pembelajaran ini itu harus, ya, kalau ekstrimnya kondisinya sama. Kondisinya sama. Kondisi apa? Kondisi yang berkaitan dengan cara menerima dia metode pembelajaran ini. Kan gitu. Logikanya begitu logikanya, ya. Tapi ya, yang kondisi sama seperti ini apa gampang? Misalnya, oke, yang katakanlah tingkat intelligent quotient-nya itu berada pada ambang tertentu, ya. Ya, pada ambang misalnya oke lah antara 100 sampai 120 misalnya gitu. Atau 120 sampai 130, kita harus begitu. Kalau siswanya bervariasi, hati-hati itu. Nggak bisa. Ya, bisa sih bisa kalau dilaksanakan bisa, tapi hasil dari penelitian itu bisa misleading, bisa
kepada kesimpulan yang sesat. Kan gitu. Karena ada selain metode pembelajaran ini, ya, kan dia ada latar belakang yang lain, ya. Kalau dianalogikan begini, yang paling gampang ya, nanti bisa dianalogikan ya. Jadi kalau misalnya yang paling gampang adalah ini varietas tanaman A, B, C, varietas B, varietas C, gitu ya. Nah, untuk mengetahui varietas A, B, C yang mana yang unggul misalnya gitu. Ini tentunya ketika varietas itu misalnya katakanlah benihnya ya dipilih benih yang sama. Kalau dari misalnya mau dari bijinya ditanam pada kondisi yang sama. Kondisi yang sama itu yang paling ekstrim harus di laboratorium. Ya, misalnya dengan kondisi misalnya media tumbuhnya misalnya agar-agar gitu. Kalau media tumbuhnya tanah, nah tanah itu mestinya harus diberikan kondisi yang khusus misalnya. Oke, tanahnya harus dipot gitu ya. Tingkat kesuburannya harus sama. Tingkat kesuburan dari tanah yang ada di pot itu harus sama, atau di polybag atau harus sama. Jadi yang membuat beda itu ini. Varietas ini, varietas A, B, C ini. Jadi nanti harus dianalogikan yang seperti itu, kondisi di mana ini harus diberikan itu harus sama. Permasalahannya untuk mendapatkan siswa yang, apalagi di daerah, untuk mendapatkan siswa yang katakanlah masing-masing ini dicobakan ini ke 8 siswa misalnya, ini 8 siswa, semuanya 8 lah. Untuk mendapatkan 24 siswa yang homogen itu mungkin tidak gampang, ya. Nah, jadi harus pakai asumsi. Nanti diasumsikan bahwa siswanya, ya, kalau misalnya, tapi asumsi itu juga harus dipenuhi juga, misalnya. Ya. Kemudian selain metode pembelajaran, misalnya, apa hal lain yang disampaikan sebagai sesuatu yang membuat beda, misalnya. Kalau ini ganti gampang nih, var menjadi met gitu kan. Sorry. Ini dirubah var dengan met gitu. Sudah, ya. Oke. Nah, jadi apa selain itu yang misalnya harus beda gitu. Oke, selain metode pembelajaran misalnya kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan 8 siswa yang homogen ini, siapa tahu 8 ini tersebar ke dalam 3 atau 4 kategori. Misalnya yang di sini yang misalnya di atas 130 gitu kan. Di atas 130, ini 120 sampai 130 gitu kan misalnya intelijensia. Ini 110 sampai 100 gitu kan misalnya. Ini di bawah 100 misalnya. Di bawah 100. Nah, yang seperti ini yang disebut sebagai blok. Jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan 8 orang yang akan diberikan metode pembelajaran A itu, ya, yang mana mereka seragam semua itu di 120 semua sampai 130 atau di 100 sampai 110 semua gitu ya. Tapi kalau tersebar seperti ini, ini sebagai blok ini, sebagai apa yang disebut dengan, makanya ini one way, ini one way, jadi two way. Jadi analisisnya menjadi begitu. Nah, jadi katakanlah begitu, ya, katakanlah datanya seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita punya contohnya seperti ini ya. Jadi ini saya sebutkan karena di sini angka, kita sebutkan di sini kategorinya satu itu kurang dari 100 gitu ya. Misalnya ini kategorinya 1 kurang dari 100, ini kategorinya 2, ini kategorinya 3, ini kategorinya 4 misalnya.
Nah, jadi ada apa namanya, dua hal, bahwa kalau misalnya kepuasan layanan itu, atau kepuasan layanan atau hasil itu misalnya ya, kalau ini metode pembelajaran dan ini kan kategori dari masing-masing siswa gitu ya. Dan di sini misalkan rata-rata dari atau hasil pengamatan dari misalnya ujian gitu ya. Tapi di sini adalah sudah dalam bentuk rata-rata misalnya. Katakanlah misalnya ini karena dia sangat bagus gitu kan, 98 rata-ratanya, ini walaupun metodenya lain gitu ya, ini misalnya seperti ini. Kemudian di sini ada agak di bawahnya nih, di bawahnya. Tapi bukan berarti kategori bawahnya itu nggak boleh 90-an, bisa saja dia 92 gitu ya. Dan ini misalnya 86, ini 84, 86. Ini 84 misalnya. Nah, di sini kategori 3, kategori 2 misalnya. Apapun kategorinya namanya situ ya. Dan di sini nilainya misalnya 84, 82, 87 misalnya. Ini baru 70-an. 76, 74. Nah, yang seperti ini kalau kita tanpa melihat kategori-kategori ini, masing-masing metode ini ulangannya 4. Tapi kalau kita juga lihat bahwa di sini sebetulnya ada faktor lain yang mempengaruhi hasil ujian selain metode yang diperlakukan kepada siswa-siswa ini, maka tentunya datanya juga bahwa hasil itu merupakan fungsi dari selain metode juga dari kategori intelligent quotient di sini gitu ya. Jadi kalau seperti ini bagaimana? Kalau kita mau menganalisis misalnya kalau pakai apakah tersedia di sini. Nah, ini kan kalau nggak salah ini Excel-nya nggak muncul ya. Nah, real stat-nya. Jadi kalau nggak muncul, ini dicari dulu ya, diaktifkan dulu, dicari di mana X real stat-nya itu berada ya. Nah, ini dinyalakan. Sorry. It's already open. Oke. Ya. Ini X-real start-nya sudah nyala katanya. Oke. Tadi ini. Nah. Cuma di sini kok nggak muncul ya. Oke, saya copy ini aja. Saya copy ini aja ke tempat lain. Ya. Saya stop share dulu. Stop share. Oke. Data one way. Nah, ini ya. Yang add-in-nya sudah ada Excel start ya. X-in-nya sudah ada Excel start di sini ANOVA 2W coba. Ini sintaksnya seperti apa gitu. Nah. Oh, di sini. Nah, ini kalau kita lihat sintaks ini, maka ini harus dirubah. Ini harus dirubah ya. Karena di sini heading-nya itu included with the data. Ya. Heading included with the data. Jadi ini harus dirubah. Ya. Oke. Cara merubahnya gimana? Oke, kita cancel dulu ini semua ya. Caranya begini. Ini metode gitu ya. Metode ini kategori. Nah, di sini kita harus merubah ini metodenya, kita ganti mau ABC boleh. Nah, A-nya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau kita tuliskan seperti itu bisa nggak? Met A gitu ya. Itu sampai 4 kali. Jadi ini 4 kali.
karena ulangannya 4 kan, ini 4 ya. Kemudian mat B-nya dan mat C-nya juga 4. Mat B ini 4 kali ya. Ini dan mat C-nya juga 4. Jadi datanya menyajikan datanya sebelum dianalisis harus diganti ya. Kemudian di sini kategorinya cut 4, cut 3, cut 4 itu ya. Cut 3, cut 2, cut 1. Nah, ini kopikan ke sini ya. Kopikan ke sini. Misalkan responnya namanya nilai itu ya. Responnya namanya nilai, nilai ini harus dari sini. Ini kan mat A cut 4 itu 98. Jadi kalau mau cepat begini caranya. Ini ya sama dengan itu ya. Ini sama dengan transpose gitu ya. Transpose dari ini. Ya, gitu ya. Transpose, sorry. Oke, ini ada keleluan dikit. Undo. Saya lupa kalau ini pakai apa namanya? Windows transpose dari ini. Ctrl Shift Enter. Nah, gitu ya. 3 tombol sekaligus sama dengan gitu ya, sorry. Ini kan kita punya 4 data ini, nanti yang akan kita pindahkan ke sini. Jadi sorot dulu 4 baris, ketikkan sama dengan transpose ya. Kemudian disorot ini baris kedua ini nanti menjadi kolom kedua, kolom itu ya. Setelah dikurung tutup, tekan tombol Ctrl Shift dan Enter barengan. Gitu. Ini juga yang terakhir transpose, sorry, jangan salah, transpose ini. Oke, nah setelah itu baru yang tadi kita restart, kemudian ANOVA, kita pilih two factor ANOVA ya, kemudian kita sorot input ringnya adalah ini input ringnya ya, input ringnya ya, kemudian ANOVA fix ya, banyaknya baris per sampel. Banyak baris per sampel ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, ini kita nggak pakai itu ya. Oke. Bisa nggak? Oh, berarti nggak bisa. Oke, itu. Ini nggak bisa ya. Berarti kita pakai, karena saya juga apa namanya, baru coba ini ya. Oke, banyaknya baris per sampel 3. Kalau gini letakkan O19, kita ganti dengan di sini. Nah, ini yang apa namanya, kalau kita apa namanya belum pernah pakai ini, bisa kebalik-balik ini ya. Banyak baris per sampel, kita tidak bisa begini ternyata ya. Nanti kita cari jalan keluarnya kalau pakai apa namanya ini ya. Tapi kalau caranya begini, jadi cara manual dulu. Cara manual itu ini yang kita mau analisis. Kita mau analisis, saya kasih warna kuning. Gitu ya. Nah, kita cari dulu totalnya. Total dari masing-masing kategori baris ini ya. Itu jumlahnya saya perbesar ya, ini nggak kelihatan. Oke. 200. Ya. Ya, oke.
Mana nih? Ya, oke. Kopikan ke bawah, ya kopikan ke bawah nih. Nah ini jumlahnya, jumlah med A, med B, med C, ini jumlah cut, jumlah dari atas ini ya. Ini, oke. Jumlahnya ke kanan. Oke. Nah, kemudian ini kita beri nama, yang kuning ini kita beri nama total. Total ya. Total. Total pengamatan maksudnya. Jadi masing-masing kombinasi perlakuan ini itu cuma sekali ya. Nah, yang kemudian ini kita sorot, ini kita beri nama metode. Metode. Mau huruf besar, huruf kecil silakan. Ya. Metode ini kita beri nama kategori. Kategori ya. Oke. Nah, di sini kemudian kita tulis ini sumber apa? Sumber keragaman ya. Oke. Bahwa total itu apa yang kita amati? Total yang kuning tadi ya. Itu sumbernya ada 3. Yang pertama yang mempengaruhi nilai total ini, ya, yang mempengaruhi nilai total ini yang pertama kali yang namanya metode. Yang kedua yang namanya kategori. Atau kalau kategori itu ada sebagai blok, maka di sini kategori dulu nggak apa-apa. Kategori ya biasanya sebagai blok, ya. Biasanya sebagai kelompok. Ya. Blok atau juga kelompok. Ya. Nah, yang perlakuannya itu metode. Ini perlakuan. Yang dalam hal ini, ya. Dalam hal ini metode. Ini biasanya sebagai perlakuan. Istilah lainnya. Nah, setelah itu, nah ini kan yang dikendalikan oleh si peneliti ini. Peneliti maunya, oke, kategorinya seperti ini, metodenya seperti ini. Ini yang nggak bisa dikendalikan peneliti, yang namanya galat. Ya. Galat itu, atau error, itu yang tidak bisa dikendalikan oleh si peneliti. Ya. Nah, kemudian ada istilahnya derajat bebas. Derajat bebas itu sebuah bilangan positif yang nilainya sama dengan banyaknya data. Data apa? Karena ini total ya, banyaknya data total ya, dikurang 1. 1 itu sebagai banyaknya parameter yang diestimasi. Ini kan ada 12 nih, datanya ada 12 ya. Banyaknya data 12 dikurang 1, 11. Sekarang banyaknya data kategori sama aja tadi. Count. Banyaknya kategori berapa? Kategori. Ya. Banyak kategori ada 4. Ya. Dikurang 1, 3. Ya. Sama aja metode. Count, metode ya. Metode gitu. Banyaknya metode ada 3. Kurang 1, 2. Ya kan? Nah, sisanya itu apa yang dimaksud dengan derajat bebas dari galat. Sisanya berapa? Loh, totalnya itu 11. Kalau sudah diambil 3, diambil lagi 2, berarti 6, kan gitu. Ya. Derajat bebas ya. Sekarang ada yang disebut dengan ini jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat ya. Oke. Jumlah kuadrat itu, nih, ikutin aja nih formatnya ini. Namanya juga jumlah kuadrat, sum jumlah yang dikuadratkan. Ini total ya. Total ya. Sum SQ total. Kemudian ini dikurangi, namanya pengurang ini namanya faktor koreksi. Faktor koreksi itu jumlah dari total itu berapa? Ya. Dipangkatkan 2. Pangkat itu kayak caping gitu. Kemudian dibagi dengan banyaknya data yang digunakan untuk
banyaknya data total itu berapa. Nah, ini yang disebut dengan jumlah kuadrat total. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat, simpan dulu ya. Ini. Nah, rumusnya ini. Ditekan aja F2 begitu muncul sum SQ min sum total kuadrat dibagi count total ya. Oke. Nah, untuk blok ini, oke. Ini kopikan aja. Ini kopikan, rumus ini maksudnya, rumus ini dikopikan di sini dulu. Ini ya. Nah, setelah dikopi, diganti. Ini diganti dengan yang total di depan aja ya. Diganti dengan kategori. Sesuai dengan itu, kategori ya. Nah, cuman ini dibagi. Nah, kategori itu ya ada 4 tadi, masing-masing kategori diamati 3, jadi dibaginya dengan 3 di sini. 3 dari mana? Ini. Masing-masing kategori itu diamati 1, 2, 3. Ya. Nanti kalau yang satunya, yang metode itu diamati berapa kali? Setiap metode ini diamati 1, 2, 3, 4. Jadi pembaginya nanti 4. Jadi ini kita kopikan ke sini, bawahnya. Ya. Nah, ini diganti, kategorinya diganti dengan metode. Karena setiap metode diamati 4 kali, ini pembaginya 4. Ya. Tuh. Kemudian ini sisanya. Ya, ini sisanya nih. Nah, jadi gini. Ini bagaimana membreakdown tadi dari data ANOVA 2 arah itu seperti itu. Nah, di sini yang dimaksud dengan kuadrat tengah. Kuadrat tengah yaitu nanti bisa diulangi lagi ya rekamannya. Kuadrat tengah itu jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Ya. Oke. Nah, gini. Oke. Yang total nggak perlu dihitung. Yang total ini tidak perlu dihitung. Oke, kan? Oke. Nah, setelah itu baru yang namanya statistik F hitung. Nah, sebetulnya yang penting itu yang perlakuan ini sebetulnya. Ya, jadi caranya berapa nilai F hitung dari perlakuan ini atau metode ini adalah kuadrat tengah dari perlakuan dibagi kuadrat tengah dari errornya. Nih, 1,88 ya. Sebetulnya yang penting ini. Ya. Kalau mau diuji juga bisa sama aja. Kuadrat tengah dari kategori dibagi kuadrat tengah errornya atau garatnya. Ya. Oke, ini 35 ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, apakah pengaruh kategori itu signifikan? Ini nilai P-nya. Nilai P ya. Jadi bagaimana menghitung nilai P? Yaitu karena statistiknya F-dist. F-dist, nilai F-nya di sini berapa ya? Karena 35 itu 218 dibagi 6, ini pembilang penyebut, maka argumen berikutnya adalah derajat bebas 9, 3. Kemudian derajat bebas penyebut 6. Nah, ini adalah nilai peluangnya. Ya. Yang kedua, kalau metode sekarang F-dist, caranya mirip analog ya. Nilai ini berapa? Derajat bebas karena 1,8 itu 11,5 dibagi 6,1. Pembilang penyebut derajat bebas 9, 2. Derajat bebas penyebut 6. Nah, ini nilainya 0,23. Nah, sekarang kalau kita perhatikan nilai peluang ini, kalau kita perhatikan nilai peluang ya, maka ini metode ini atau perlakuan itu tidak signifikan karena ini 23,13%. Ya, nggak signifikan. Tetapi yang sebagai kelompok ini, kategori ini signifikan nih. Signifikan. Jadi ini hanya
sangat kecil, 0,00032 itu 0,03%. Ya. Nah, yang signifikan itu berarti kategori atau kelompoknya tadi, kategori IQ tadi ya, kalau ini pengkategorian IQ tadi, ini signifikan. 290, 262, 253 ini signifikan. Ya. Nah, kita bisa ngelihatnya per apa namanya? Per itu tadi bisa. Apakah kategori signifikan? Kita bisa lihat pakai cara yang lama. Ini kalau bloknya begini ya, ini bloknya. Cara nyusunnya begini. Nah, ini ANOVA dari percobaan dua arah, ya, two way. Nah, yang arah pertama, maksudnya ini kategori pertamanya itu pemblokan, kategori kedua perlakuan. Pemblokannya berdasarkan apa tadi? Kalau itu bisa dibilang blok atau pengaruh kategori IQ, ya sama aja. Oke, nah, jadi begini caranya. Yang di sini artinya 3 itu karena ada 4 kategori. H0-nya ya keempat kategori tidak signifikan dalam mempengaruhi rata-rata nilai misalnya. H1-nya bisa ada pasangan kategori yang memiliki perbedaan tidak sama dengan 0 gitu. Atau sedikitnya ada kategori yang pengaruhnya tidak sama dengan 0 gitu. Kalau di sini ini signifikan enggak, karena 23,13% ya, 0,23135 atau 23,13% ya, yang tentunya lebih besar daripada taraf nyata pengujian. Pengujian H0 itu ditolak kalau nilai-nilai di sini itu lebih kecil dari 5%. Kalau pakai alfa 5%. Atau 1%, tergantung alfanya berapa, mau 1, mau 5. Ya. Jadi, penerimaan atau penolakan hipotesis 0 itu dari sana. Oke? Nah, ini yang dua arah. Ya. Ada pertanyaan? Ini yang sering disebut dengan rancangan acak kelompok. Ini sebagai kelompoknya, sebagai bloknya tadi kategori. Dengan perlakuannya itu metode. Nah. Kalau enggak ya, dua-duanya sebagai perlakuan dalam artian pemblokan dari kategori IQ di sini metode pembelajaran gitu. Oke? Tapi tidak ada interaksi antara kategori dan metode pembelajaran. Kalau ada interaksi, ini pengamatannya harus masing-masing ini diulang. Jadi ada beberapa pengamatannya. Itu. Ada yang ingin bertanya? Ya. Nanti format yang tadi yang kita belum berhasil itu mungkin minggu depan kan kita ulangi ya. Saya perlu pelajari dulu formatnya karena saya juga jarang pakai X-Ray Stat ini. Oke, ada yang ingin bertanya? Pasti karena tidak biasa dengan angka-angka ya. Jadi perlu waktu, wajar kalau gitu mah. Ya. Jadi nanti bisa diulangi lagi kalau menyempatkan rekaman pelajaran ya. Caranya seperti itu. Gimana, Mas? Spider bertanya? Enggak, Pak. Tadi saya yang Bapak bilang tadi. Apa itu? Yang Bapak bilang harus ini. Saya bilang ya, gitu. Oh iya. Oh iya. Iya harus iya. Itu ada yang mau bertanya lagi nggak?
Sementara Nanti kalau ujian gimana ini Pak bentuk soalnya? untuk soalnya. Mata kuliah statistik, pusing lihat angka. Iya, nggak usah khawatir. Nanti kalau ujian ya dipelajari yang misalnya dengerin ulang, oh itu caranya gimana sih kemarin, gitu kan? Ya, nggak usah apa namanya khawatir. Yang jelas ujiannya kan nggak mungkin sekarang saya kasih nanti 2 jam lagi kumpulin kan begitu ya. Nah, ujiannya pasti punya waktu ya, take home.